bahwa dia sedang ritual. Bahkan bukan cuma darah aja yang dia pakai, bahkan hati monyet itu dia makan. Cuma dia bilang, Kang Idot tolonglah, ayo bantu saya karena saya ini sudah terdesak. Bagaimana kalau kita berdua kita perangin dia. Kekuatan yang memang digali terus oleh Nyi Dorong itu melalui persetubuhan. Jadi dia sebetulnya punya butuh juga jiwa-jiwa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Sobat Niat Malam bersama Kang Idot. Dan mungkin pada malam hari ini Kang Idot akan bercerita tentang satu pengalaman yang pertemuannya justru tanpa diduga dengan seorang dukun santet. Dan inilah ceritanya. Gimana Kang Idot? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi untuk malam hari ini ya, untuk Kang Idot nih kira-kiranya diambil benang merahnya tuh apa Kang Idot? Jadi baru-baru ini sekitar ya tahun 2022. Iya. Ya. Tidak sengaja waktu itu saya dibawa oleh teman saya ke rumah saudaranya. Iya. Katanya saudaranya sakit, bilangnya. Jadi dia menjenguk dengan saya. Sebut saja teman saya itu namanya Yudi. Iya. Ya. Jadi setelah kemudian saya berdua dengan Yudi bertandang ke rumah saudaranya, saya tidak tahu itu, pikir dia saudara ya, orang biasa lah pikir saya. Tapi setelah saya datang ke sana, kemudian Yudi mengetuk pintu. Nah, itu yang membuka kebetulan saudaranya dia yang katanya sedang nggak enak badan. Sebut saja namanya Samsudin ya. Saya kaget waktu dia membuka pintu. Dia tidak menggunakan baju, jadi Berarti hanya telanjang dada, tapi dia menggunakan celana ya. Dan sekujur tubuhnya berwarna merah, bau amis lagi. Sempat kaget saya waktu itu. Jangankan saya, saudaranya aja si Yudi kaget ya. Akhirnya saya dipersilakan masuk. Kemudian dia permisi dulu, mau bersih-bersih dulu. Maaf, saya sedang ada keperluan. Jadi karena saudaranya si Yudi itu datang tidak ngasih kabar dulu, jadi dia tidak mempersiapkan itu. Dan setelah kurang lebih setengah jam lah dia masuk ke dalam rumahnya, mungkin bersih-bersih lah, mandi. Kemudian dia baru menemuin kita berdua. Nah, ngomong punya omong, karena kita sudah berkenalan ya, akhirnya ya sama-sama saya sama Yudi temen, dengan saudaranya Samsudin juga akhirnya temen walaupun baru kenal. Nah, akhirnya saya memberanikan diri bertanya. Sebentar Kang Idot. Itu waktu dia membuka pintu dengan telanjang dada dan sepertinya ada warna merah ya di seluruh badan nih. Itu menurut Kang Idot diperkirakan apa gitu kira-kira yang secara tepatnya? Saya sudah hampir menduga waktu itu ini bau anyirnya bau darah. Jadi seperti darah yang dilumurkan ke sekujur tubuhnya. Cuma saya tidak tahu itu darah apa. Sempat saya merinding juga waktu itu. Kok masih ada orang seperti itu, pikir saya. Terus maksudnya apa? Saya nggak tahu waktu itu. Waktu memang Yudi mengenalkan saya itu, dia tidak mengenalkan apa profesinya si saudaranya ini Samsudin gitu.
Iya. Nah, barulah saya mengetahui setelah dia bercerita gitu. Bercerita bahwa maaf saya baru ritual karena bertemu dengan saudaranya sih, jadi mungkin sudah saling kenal Iya. mengenai profesinya, jadi udah nggak ada batasan lagi. Ya, ya hasil pembicaraan bahwa itu dia sebut yang ada di tubuhnya yang bau anjir merah itu betul darah. Tapi saya kaget karena dia bicaranya itu darah monyet katanya. Darah seekor monyet. Iya. Sampai saya bertanya-tanya, ini kok ada ritual seperti ini? Nah, jadi lamalah saya ngobrol ke situ. Nah, karena mungkin akhirnya kebetulan dia orangnya terbuka. Jadi dia menjelaskan seadanya. Kaget juga saya itu. Dianggapnya saya sudah dekat dengan Yudisi, jadi dianggap saudara Ya, sendiri. saudara ya. Bahwa dia sedang ritual, bahkan bukan cuma darah aja yang dia pakai, bahkan hati monyet itu dia makan. Subhanallah. Nah, baru dia bertanya, maksudnya saya itu siapa? Barangkali mungkin tidak ketemu pembicaraan ya. Jadi saya juga akhirnya dijelaskan oleh si Yudi ini, saya juga sebetulnya sedikit mengerti mengenai spiritual gitu. Jadi seorang praktisi juga, barulah ada sisi-sisi kesamaan walaupun memang beda jalur ya. Beda jalur. Nah, di situ baru bicara dia bahwa dia itu sebetulnya sedang ada pesanan. Jadi melakukan pesanan terhadap seseorang yang akan mengirim semacam santet lah. Nah, ini yang dimaksud pesanan ini, Kang Idut, apakah memang ketemu langsung dengan orangnya, apakah memang melalui online? Kalau dia ketemu langsung, ketemu langsung. Dia ketemu langsung karena memang itu satu daerah lah dengan dia. Memang di luar Cirebon ya, di kabupaten ya. Cuma dia satu daerah, itu dengan mahar tertentu. Permasalahannya itu urusan tanah. Perebutan tanah waris. Jadi sebetulnya yang memesan itu saudara dengan saudara. Nah, menurut penjelasan dia, yaitu di sananya juga pakai seorang dukun, di sini juga pakai. Nah, jadi setelah kemudian kita bincang-bincang lama, rupanya si Samsudin tuh agak peka sedikit. Dia memahami kondisi saya. Nah, dari situlah baru dia membuka pembicaraan. Kang Idot tuh sebetulnya bukan orang biasa juga katanya sih. Kang Idot, tolonglah, saya itu sebenarnya sudah sedang terdesak. Waktu saya dapat pesanan untuk mengerjai seseorang yang disuruh oleh seseorang lagi, ya, ternyata seseorang yang dia kirim ini dia menggunakan jasa orang lagi, jasa paranormal lagi, bahkan 3 orang kata jumlahnya, hingga akhirnya Samsudin itu kewalahan, hampir dia terancam jiwanya. Nah, waktu itu dia minta supaya saya ikut bergabung untuk menolong dia. Cuma ya bagaimanapun karena memang saya punya prinsip di jalur spiritual, karena memang ini bukan jalur saya ya, jadi sebetulnya saya tidak ikut-ikutan. Cuma dia bilang, Kang Idot tolonglah, ayo bantu saya karena saya ini sudah terdesak. Bagaimana kalau kita berdua kita perangin dia? Saya menjawab, begini Mas, itu kan urusannya Mas dengan yang pesanan. Saya sebetulnya di sini cuma bertamu, diajak oleh
Mas Yudi itu untuk bertamu ke rumahnya Mas karena saudaranya Mas kan. Tapi untuk lebih jauh saya terlibat, saya sama sekali tidak berminat. Karena menurut saya ini masalahnya urusannya bukan lagi urusan nyawa, tapi urusan keyakinan. Ya. Saya nggak bisa ikut dalam peperangan seorang dukun. Tapi kelihatannya dia mengharapkan sekali karena sepertinya dia cedera. Di Tapi tubuhnya kalau tuh. dari fisik sih itu kelihatan nggak cederanya Kang Idul? Kelihatan sekali. Makanya dia membentengin diri mungkin dengan darah monyet itu. Tuh. Sampai dia kemudian istilahnya sih berharap sekali saya gabung. Akhirnya karena saya itu punya sifat istilahnya kemanusiaannya muncul, Iya. bukan karena saya berpihak kepada salah satu sisi ya, Iya. enggak, karena dia sakit kondisinya, jadi saya hanya menerapi. Oh, waktu itu Ya, Kang Idul hanya sekedar hanya terapi menerapi dia, aja. ya, karena saya merasakan bahwa di sekitar dada dan kepala itu ada gulungan hawa, semacam hawa yang putih agak berkabut hitam gitu. Nah, sepertinya dia oleng dengan kondisi seperti itu. Nah, sepertinya kayak ada kiriman apa lemparan dari luar. Akhirnya sempat saya kalau untuk membuang hal itu saya menyanggupin, batasannya cuma itu. Tapi kalau sampai terlalu jauh saya nggak mau gitu. Maka dengan apa sih, dengan perasaan saya sebagai sahabat saudaranya Mas Yudi dan kemanusiaan juga, akhirnya saya memberanikan diri untuk memberesi kondisi-kondisi hawa yang ada di sekitar kepala dan dada. Namun tidak sederhana itu, Kibayan. Iya. Tidak sederhana itu. Banyak reaksi-reaksi dari keilmuan dia sepertinya yang berbenturan dengan saya. Oh, iya. Ya. Karena memang beda literatur sih, beda perantaranya, beda. Ya. Dan pada saat saya melakukan pembersihan, itu hampir seluruh gamannya dia itu turun semua. Nah, turun di sini apa itu? Mengerubutin saya. Mengelilingi. Iya, mengelilingi saya. Itu lumayan jumlahnya, lebih dari 10. Wah, banyak sekali ya. Lebih dari 10. Jadi ya udah, karena saya niatnya tidak mau ada perselisihan atau gesekan dengan siapapun. Jadi akhirnya saya coba membersihkan dia. Dan alhamdulillah prosesnya berjalan dengan baik. Jadi sudah ada perubahan lah dalam diri dia. Nah, barulah dia bercerita lebih detail bahwa kasus yang dia tangani itu memang perebutan waris sesama keluarga di sana. Jadi satu keluarga menyewa dia untuk melakukan hal-hal yang negatif, keluarga lainnya menyewa orang lain. Itu betapa rumitnya. Nah, itu pertemuan saya pertama tuh. Nah, akhirnya setelah kurang lebih 1 bulan saya tidak bertemu, dia rupanya pada saat saya terapi itu mempunyai kesan tersendiri bagi dia. Dan pada saat saya waktu di sini yang Kibayan tahu, pada saat mau syuting ya, oh, iya, dia kan iya, datang dulu, sini 1 minggu yang lalu ya kurang lebih ya. Dia datang sini, akhirnya ya kita udah ngobrol-ngobrol lagi akhirnya. Nah, di situ dia bercerita mengenai akhir daripada perselisihan pada saat itu. Nah, singkatnya nih, jadi pada saat peperangan dia dengan lawannya di sana yang 3, itu katanya
meninggal satu, Oh, meninggal satu. si dukunnya yang dari sana. Nah akhirnya dua dukun itu ngerasa ketakutan, akhirnya dia sudah tidak mau lagi Oh, melepas ya. melepas diri. Dan alhamdulillah katanya sih yang sedang berselisihnya dia menyadarin bahwa memang kalau diteruskan juga bermasalah karena sesama saudara. Akhirnya dia minta maaf katanya, kemudian diambillah islah tanah itu, jadi ada pembagian walaupun memang yang menang dalam perselisihan itu walaupun dengan dukun itu porsinya lebih banyak katanya sih, luas tanahnya. Nah itu jadi ada di era seperti ini orang-orang yang memang masih melakukan ilmu-ilmu magic, ilmu-ilmu santet apa guna-guna. Nah ini bukan dukun-dukun abal-abal Ya. karena Memang profesional. betul ya, betul. Dia melakukan ritual itu ekstrim lah. Sampai saya tanya, Pak Udin, kalau Pak Udin itu mandi darah monyet, itu monyetnya dari mana kata itu? Ya. Kan di tempat saya kan banyak ini kumpulan monyet di Pelangon. seberang ya, di seberang kampungnya dia itu banyak monyet. Jadi ada semacam seperti kayak hutan kecil lah. Nah, saya kan punya senapan. Jadi ditembak katanya. Oh, ditembak dulu. Ditembak. Itu selalu dia menggunakan itu dan memang katanya ampuh. Untuk membenteng diri itu Iya, membenteng diri. Nah, di samping benteng diri itu persyaratan untuk menghadirkan makhluk-makhluk kuat yang memang dia butuhkan. Nah, akhirnya asik bercerita di sini waktu itu panjang lebar karena dia terbuka dan saya juga terbuka. Maksud saya biar apa yang saya sampaikan mudah-mudahan punya kesan kebaikan. Cuma ya itu, dia punya wawasan sendiri. Mungkin jalannya dia seperti itu. Karena dia mengakuin bahwa saya ini berbuat di luar jalur putih katanya. Tapi inilah konsekuensi saya. Karena ini pekerjaan saya. Iya, memang sulit sekali kalau berurusan dengan betul. satu pekerjaan ya. Karena urusannya urusan perut. Ya. Bahkan dia juga kan berkata, kalau memang ada teman-temannya Kang Idon, apa saudara, apa relasi yang mau butuh jasa dia siap. Baik untuk diguna-guna, baik untuk pelet, bahkan penyumpangan. Itu ekstrim sekali. Penyumpangan juga dia menyanggupi. Betul, saya sampai subhanallah, kok orang benar-benar ngambil jalan itu tidak separuh-separuh gitu. Kalau hitam, hitam semua gitu. Bahkan konsekuensi dari hasil ritual itu dia tanggung konsekuensinya. Ya, konsekuensinya. Sempat akhirnya saya tukar pikir, kemudian tukar ini juga getaran. Betul peka juga, di mana saya ngelempar getaran maka hadir semua. Hadir itu secara otomatis ya. Secara otomatis. Nah itu memang ada yang memang orang mendalamin ilmu, kemudian dia mempunyai kodam, itu kodam biasa, tapi kodamnya dia kodam khusus. Yang punya talenta ya, yang punya keahlian. Gitu sih, pembunuh bayaran, apa santet bayaran lah istilahnya sih. Istimewa memang dalam sisi-sisi ilmu black magicnya. Namun kalau menarik juga nih ya, cukup menarik Kang Idon. Mungkin kalau sempat dia datang lagi itu mungkin saya juga pengen ngobrol-ngobrol. Iya. Bahkan dia begini Ki Bayan. Bahkan dia mau katanya sih, nantilah kalau saya sudah
agak senggang waktunya, ada pasien dia mau duduk di sini Oh, maksudnya? untuk divideokan. Oh, dia mau bercerita sebagai Betul. narasumber. Iya. Wah, ini mungkin sangat luar biasa nih, menariknya nih. Nah, Jadi itu. apa namanya, dia akan mungkin menceritakan tentang pengalaman mungkin dari awal ya. Ya. Dan juga dari pembicaraan dia, sepertinya nih saya merasakan sekali getarannya. Jadi awalnya saya menduga-duga awalnya nih, karena getaran dan pewaskita saya sebenarnya masih perlu dicocokkan dengan kondisi dia. Iya. Di mana saya selalu bertemu dengan getaran dia, sosok manusia ular sepertinya perempuan itu selalu hadir. Oh, manusia ular. Iya. Di belakang itu ada seperti kepalanya manusia, Iya. tubuhnya ular. Ya. Ah, kalau begitu seperti banyak orang yang bercerita, apakah ini mungkin yang disebut Nyi Blorong gitu Kang Udin? Nah, waktu itu saya tidak paham karena memang ada mahkotanya. Ada. Akhirnya setelah saya waktu kemarin setelah ngobrol-ngobrol mengenai keanehan itu yang selalu ikut, Iya. siapa sih itu sebetulnya? Dia senyum. Si Samsudin hanya senyum. Kang Idut sih ngorek-ngorek aja katanya sih. Ya sudahlah, karena memang Kang Idut juga orang spiritual. Iya. Itu istri saya katanya. Bilangnya Iya, istrinya. betul. Namanya menurut dia, pengakuan dia, Nyi Blorong. Jadi kita bercerita lama di sini, hampir 3 jam. Sampai dia berkata, kalau dia mau bersenggama dengan saya, maaf nih ya kata-katanya, jadi dia akan memasuki istrinya dia. Si Nyi Blorong itu masuk ke istri dia, baru dia melakukan persetubuhan. Selalu itu. Nah, disitulah dimana dia melakukan persetubuhan melalui jasad istrinya. Nah, jadi kekuatan Nyi Blorong itu semakin tambah. Berarti secara otomatis dalam hal ini, apakah Nyi Blorong ini mentransfer keilmuannya atau memang untuk hanya dia seorang yang kekuatannya nambah gitu? Kelihatannya sih hanya Nyi Blorongnya. Oh, dianya sih Iya, enggak. dianya sih tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Jadi pada intinya nanti yang mengendalikan itu Nyi Blorong. Kekuatan yang memang digali terus oleh Nyi Blorong itu melalui persetubuhan. Jadi dia sebetulnya butuh juga jiwa-jiwa orang untuk mengcover kekuatannya dia. Tuh. Makanya waktu saya cerita dengan dia, Samsudin bercerita, istri saya itu sudah 9 katanya. 9 orang. Dan masih ada lengkap. Jadi dia di mana dia bersetubuh selalu masuk lagi, pindah lagi ke istri yang lain, pindah lagi ke istri lain. Jadi 10 dengan istri Nyi Blorong ini, itu luar biasa. Iya, justru saya jadi penasaran gitu. Memang kalau khususnya Nyi Blorong ini kan banyak sekali menyimpan harta-harta karun yang konon katanya disediakan untuk yang itulah, yang berhubungan khususnya dengan dia itu Kang. Tapi kalau saya lihat si Samsudin ini, yang Pak Udin ini, yang dukun ini, kehidupannya biasa-biasa aja kok, nggak begitu kaya. Cuma memang ada aja pasiennya. Ya mungkin karena menghidupin 9 istrinya ini. Belum dari satu istri kan punya anak lagi, punya anak-anak. Tapi kan kalau tadi Pak Udin ini hanya memanfaatkan jenis keilmuannya ya. Ya. Nah itu kan dia kan tidak semacam penyupangan atau pesugihan gitu.
Ya, bukan Apa pelakunya ya. Iya, bukan pelakunya seperti yang Kang Ido ceritakan. Kalau memang pelakunya ya otomatis sih lah kaya raya. Ya itu yang waktu tempo hari kesini, nah dia waktu itu eh, 3 jam di sini ya. Setelah pulang dia kan melakukan ritual lagi. Kebetulan waktu itu satu suro ya. Iya, Nah, satu suro. Memang bertepatan sekali. bahkan dia mengajak saya untuk melihat cara ritual dia. Cuma waktu itu saya ada kesibukan ya. Iya. Jadi nggak bisa ikut dia. Nah, bahkan dia sendiri kadang-kadang dengan keyakinan yang penuh meyakinkan kepada saya bahwa kalau Kang Idot mau melihat Nyi Blorong Iya. secara utuh nih, ayo sama saya. Asal syarat-syaratnya disiapin. Nah, itu bukan lagi dalam pandangan mata batin, bukan. Dalam Tapi mata telanjang bisa seperti dilihat sekarang. dalam mata telanjang. Waktu itu kan dia bawa temennya ke sini, Itu. main. Memang pada waktu itu saya jadi canggung sih sebetulnya Kang Idot. Masih belum tahu ceritanya si temennya itu. Makanya saya berusaha untuk mendengarkan, nggak bertanya. Ya itu, jadi memang masih ada orang yang menekunin jalur-jalur seperti itu ya, sampai di era sekarang ini. Nah itu yang tadi Kang Idot si Pak Udin ini akan menghadirkan, barangkali ingin melihat gitu ya. Nah itu persyaratannya beratnya kira-kira Kang Idot? Bilangnya sih tidak terlalu berat, yaitu kesukaan dia. Iya. Dia katanya cuma ada kemenyan, kemudian ada kopi. Nah, satu lagi yaitu untuk lebih cepatnya darah monyet dan hati monyet. Pasti itu, kalaupun orang yang biasa katanya itu dengan diolesin darah monyet aja di sekitar alis, dia melihat. Mungkin kalau seandainya membawa Android ataupun kamera, ada kemungkinan nggak bisa tertangkap gitu Kang? Dia meyakinkan. Meyakinkan. Cobalah bawa kamera apa dengan bentuk-bentuk apalah yang bisa untuk memfilmkan. Iya. Jadi meyakinkan kalaupun itu gagal, nanti kameranya dioles dengan darah monyet. Darah monyet. Ya entah di mana Ya. talinya atau apa ya. Ini saya jadi penasaran. Iya. Jadi saya bukan lagi akan membedakan ini hitam putih, tapi ini suatu fenomena ya. Iya. Fenomena Sama betul dia enggaknya juga memang. makhluk Allah sama Iya. seperti kita ya. Yang penting diri kita tidak terjebak ke dalam wilayah dia. Ya walaupun karena saya juga merasa prihatin sebetulnya. Cuma dia memang punya kepribadian yang kuat terhadap keilmuannya. Jadi ya apa gunanya kita berdebat ya mengenai kebenaran. Ya itu tadi Kang Idon, kembali semua makhluk hidup, artinya manusia khususnya, itu dikasih satu kebebasan sama Allah ya. Mau milih jalan yang kiri atau mau memilih jalan yang kanan, silahkan, kan seperti itu Iya. Kang Idon. Jadi pilihan ya. Pilihan. Yang penting konsekuensinya Ditanggung. dia berani menanggung sendiri. Itu aja. Nah itu ada pada diri dia konsekuensi yang memang menurut saya gelap ya. Menurut saya gelap. Itu mungkin menurut pandangan orang lain. Ya. Iya. Tapi mungkin menurut pandangan dia itu adalah satu profesi. Iya. Jadi ya sah-sah aja ya. Monggo silakan. Nah itu tuh saya juga masih bingung dengan bentuk-bentuk persekutuan lah, apa perkawinan dengan makhluk halus itu barangkali Ki Bayan paham ada batasannya enggak? Sebetulnya sih kalau menurut saya itu ada batasannya Kang itu. Jadi tidak pure dengan begitu aja. Jadi ada batasan-batasan yang harus dia lakukan. Itu hanya sebatas seperti itu.
Dan sedikit aja kita nih membuat satu kesalahan itu akan berakibat fatal gitu. Ya. Jadi tidak bisa buat main-main, tidak bisa buat bergurau gitu kayak kita sebagai Iya. teman gitu ya. Iseng mau diambil apanya gitu, nggak bisa kalau untuk masalah goib. Itu nggak main-main. Kalau sudah hukumnya begitu, ya sudah, ini akan fatal. Nah, ini satu lagi yang bikin pertanyaan di benak saya ini, apakah perjanjian itu sampai dia mati gitu selalu ikut? Kalau mati sih paling nggak begitu, Bang Idun. Ya karena ruh ini adalah milik Allah, maka ruh ini akan dibawa oleh Yang Maha Kuasa. Nah mungkin ini faktor yang tertinggal tuh jiwa. Mungkin ya, Ya, pikiran jiwa dan jiwa ya. pikiran pada waktu itu akan dibawa lah, dibelenggu. Makanya mungkin dalam ayat-ayat juga ada ya jiwa-jiwa yang terbangan atau bertebangan, Bang Idun. Ya sebetulnya sih kalau saya mau bicara fair, Ya. bicara belak-belakan, kalau saya bertemu aja sudah getarannya terjadi percikan, terjadi tumbukan lah. Ya, saling berbenturan. Berbenturan Ya. gitu. Cuma karena mungkin sudahlah saya abaikan. Di samping itu juga coba saya getaran Redam. itu saya redam ya. Nah, Karena bagaimanapun kita hubungannya manusia dengan manusia. manusia dengan Tapi itu nggak bisa dipungkirin, terjadi percikan. terjadi ya. Apalagi kita ngobrol terlalu jauh mengenai spiritual, di mana gelombangnya bertemu, pasti terjadi Akan percikan lebih ya. kuat ya benturannya. Terasa di saya. Mungkin bagi Pak Udin ini juga terasa. Cuma mungkin lebih kuat, dia pengen bertemu teman yang punya literatur yang berbeda mungkin. Iya. Sebagai Sehingga pembanding dia mungkin. Penasaran. Iya, pembanding. Itulah kibayan itu umum, di mana orang spiritual kemudian dengan orang spiritual pasti asik akan ada pembicaraan. Karena bagaimanapun literatur kita juga perlu pembanding oleh literatur lain gitu, untuk menambah wawasan. Tapi intinya pemahaman dia yang kita terima itu yang jelek kita buang, yang memang bagusnya kita ambil. Tapi justru sebetulnya sih waktu kemarin sempat bertemu gitu, kalau saya tahu literaturnya dia seperti itu, mungkin ya akan banyak pertanyaan mungkin yang akan saya lontarkan. Iya, gitu. Ya khususnya kalau untuk diri saya, untuk mencari satu titik-titik dari kelemahan hal-hal yang seperti itu, Bang Idun. Cuma anehnya beda dengan orang spiritual indigo, beda. Oh, beda. Kalau dia sebetulnya dalam kondisi biasa seperti ini, itu dia tidak mempunyai penglihatan pepas kita. Jadi seperti orang biasa aja, dia tidak melihat makhluk-makhluk, tidak melihat fenomena gaib. Tapi pada saat dia ritual, misalkan sedang menyuguhkan ritual-ritual sesajen, nah dia itu melihat. Jadi kondisinya pada saat dia melakukan ritual, dia melihat semua. Nah itu menurut saya, karena keilmuan itu sebetulnya tidak digolang oleh dirinya. Jadi badan itu tidak mengolah keilmuan, tapi hanya dia ibaratnya numpang, menyediakan syarat-syarat seperti kalau masyarakat umum disebut calo. Saya butuh kamu nih, apa syaratnya, saya siapin, silakan jalan gitu. Jadi dirinya tidak mengolah, walaupun dia mengolah, olahan itu sebenarnya untuk makhluk itu, untuk makhluk itu, bukan untuk dirinya. Jadi apapun bacaan
jampe-jampe apapun ritual yang dia lakukan, kekuatan itu sebenarnya bukan untuk diri dia, tapi diambil oleh makhluknya. Nah, dia terus menerus. Nah itu terjunnya dia tuh berapa lama Kang Dut sampai mencapai hal seperti itu? Menurut dia sih semasa dia muda, ya hampir sepertinya 35 tahun lah dia menekunin itu, dan memang tidak ada pekerjaan lagi. Mungkin karena terpaksa atau Ya. gimana ya. Nah mungkin pada kesempatan lain kita hadirkan di sini, gimana Kibayan? Nah itu yang maksud saya, kira-kiranya nih bisa terlihat oleh kamera. Ya. Itu yang sangat saya inginkan Kang itu. Sebab biar gimana pun fenomena ini akan sangat luar biasa. Tapi umumnya spiritual perdukunan itu kan dia tersembunyi, nggak mau gitu untuk tampil, takut terlihat oleh masyarakat umum bahwa nilai dia kan rusak seperti itu, karena tidak umum dilihat oleh kacamata secara sosial maupun secara umum, tidak lazim. Nah kalau dia sampai mau tampil, ya konsekuensinya orang akan mengetahui dia. Tapi pembicaraan kemarin sih dia siap katanya sih. Iya, kalau secara pembicaraan itu kan karena waktunya spontan sih Kang Idot. Jadi dia tidak berpikir panjang. Ya unik, sepertinya mungkin ini salah satu ritual yang saya tahu dengan mata kepala saya sendiri ya waktu itu. Mungkin banyak lagi ritual-ritual yang lain dengan pengorbanan dalam bentuk makhluk hidup yang lain, bukan cuma monyet menurut saya. Ya, bisa jadi. Karena pada umumnya itu ritual-ritual yang berhubungan dengan darah, kematian, ini biasanya ya itu miliknya para iblis-iblis ini. Itu. Tapi mengenai cerita tadi Kibayan, mengenai Nyi Blorong ini, itu memang di kalangan orang-orang Jawa Barat ya, itu ada juga yang memahaminya bahwa Nyi Blorong itu sosok yang baik. Ada juga sosok seperti ini yang pertolongannya diminta untuk hal-hal negatif. Nah sebetulnya sih itu sosoknya yang benar yang gimana sih? Memang kalau diteliti ya susah juga sih ya. Masalahnya tuh ya kalau khususnya makhluk-makhluk goib ini, dia bisa menjelma dalam bentuk apapun. Ini sulitnya di sini Kang Dut. Mungkin hanya orang-orang yang tertentu yang bisa untuk membedakan. Artinya yang makomnya tinggi lah. Jadi mungkin sifatnya subjektif ya. Jadi bagi mereka yang diuntungkan dengan kehadirannya Blorong pada dirinya, dianggap dia positif mungkin. Ya, mungkin seperti itu. Bagi dirinya, tapi bagi orang lain mungkin yang dirugikan negatif. Kan? Iya. Bisa yang jadi tidak ikut nimbrung lah. Iya. Itu posisinya. Nah itulah sisi-sisi memang yang saya alami baru-baru ini. Bertemu dengan istilahnya si paranormal yang profesinya dukun murni. Dukun. Dan semua apapun pesanan dia sanggup melakukan. Wallahu alam terjadinya kebenaran apa tidak, maksudnya setelah dipesan kemudian si korbannya terjadi reaksi apa tidak, itu perlu diuji lagi. Ya, sepertinya menarik sekali ya, karena selama ini kita belum pernah menghadirkan atau bercerita dengan yaitu pelaku dari tentang dukun santet ataupun yang berhubungan dengan pesugihan-pesugihan. Sebetulnya sih saya pribadi pengen sekali menguji dia
secara getaran tuh. Iya. Cuma takut terjadi permusuhan, Mm-mm. takut karena kita sudah menjadi teman secara manusia ya. Iya. Dan tidak ada gesekan apapun karena saya juga baru kenal lewat Pak Yudi. Iya. Ya, pengen nanti suatu waktu kalau dia bersedia mungkin bisa jadi Nah, kita saling saling tukar Tukar menukar menukar, ya. gitu ya. getaran. Iya. Hanya mau mengecek lah kebenarannya Mm-mm. bahwa keilmuan dia tuh sejauh mana. Cuma Tapi kayaknya kalau untuk terang-terangan berbicaranya sih mungkin kayaknya nggak ada masalah Kang itu. Terkecuali kita main sembunyi-sembunyi. ya, ya bisa jadi mudah-mudahan. Iya. Itu yang bisa saya ceritakan pengalaman saya ketemu dia baru-baru ini. Ya mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi Iya. dan akan berbicara mungkin lebih Lebih detail ya. detail, lebih Nah. banyak lah ya. Dan satu hal Kang Idot, barangkali ini sobat melihat malam ya ingin berkonsultasi dengan kita, mohon minta dicatat aja ya, Ya. Kang Idot ya. 082 315 77 4901. Nah, itu nomor WA dari Tibayat. Mudah-mudahan sobat melihat malam dalam cerita Kang Idot ini bisa membawa satu dampak yang positif. Demikian, mohon maaf barangkali ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.